Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request ya, pertanggal 19 Desember 2022. Di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama, yaitu saham Arto, kemudian juga saham NICL, dan juga saham ERTX ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang IHSG kita dulu di hari Senin. Ya. IHSG kita di hari Senin masih stagnan ya. Pergerakannya cenderung melemah ya, hari ini itu minus 0,48% ke area 6779,70. Ada 189 saham yang naik, 349 saham yang turun, dan 170 saham yang tidak berubah. Hari ini ada net foreign sale di regular market itu di sekitar 490 miliar. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, pergerakan IHSG dari sisi foreign flow itu masih terdistribusi, cuma distribusi ini mulai mereda ya jika dibandingkan dengan periode distribusi dari sini ke sini ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini sudah mulai mereda, ya belum ada minus yang parah banget untuk dari foreign ya. Sebelumnya itu minus 2T, 1T dan segala macamnya, sekarang ini sudah menurun secara foreign outflow-nya. Nah, pergerakan IHSG sendiri memang berpotensi untuk membentuk double bottom kecil jika bisa berhasil breakout di atas 6820 ya secara closing-nya. Nah, secara volume sendiri sih market lagi sepi banget ya hari ini. Bergerak di bawah MA20-nya, di rata-rata volume pergerakan 20 harinya selama 3 hari terakhir, dan memang untuk saham pilihan rekomendasinya masih sangat-sangat sedikit sekali ya untuk saham-saham yang menarik ke IHSG kita. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama dari Arto ya, ini stock request dari teman-teman juga. Arto view-ku masih bearish ya untuk saat ini. Ya, tren besar ini masih sangat bearish, pergerakannya lebih cenderung untuk turun ke arah bawah, cuma memang secara pergerakan daily-nya ini mulai ada sedikit tanda-tanda perlawanan dalam jangka pendek. Oke. Kalau yang aku lihat di sini adalah dia berpotensi untuk membentuk inverted ya. Oke, cuma memang dari si right shoulders-nya ini harus berhasil ditahan supaya pola ini itu bisa sukses. Oke. Jadi kurang lebih harus bisa survive di sekitar area 3790 ya. Ketika dia membentuk candlestick hijau ya, besoknya tentu saja ini akan semakin menarik teman-teman. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout lagi di atas 4270, maka kalau misalkan kita hitung dari kedalaman pattern-nya, ini kurang lebih berpotensi untuk menuju ke arah sini lah ya. Kurang lebih di sekitar 5100 sampai 5300 teman-teman. Oke. Ini kurang lebih untuk Arto, jadi mungkin bisa dimasukin ke watchlist teman-teman ya. Kalau misalkan besok secara candlestick dia mulai ada perlawanan, maka ini akan menjadi cukup menarik. Secara stokastik ini juga sudah mulai ada divergence ya. Divergence itu terjadi adalah harganya turun ya dari sini ke sini. Oke, tapi secara stokastik ini sudah mulai naik. Ya, jadi menurutku mulai menarik nih pola pergerakannya. Kita lihat aja pergerakannya besok seperti apa. Oke, coba kita akan buat plan-nya ya, dengan last support mungkin bisa teman-teman gunakan itu adalah di swing low terakhir, yaitu di sekitar area 3290 ya teman-teman. Harga sekarang adalah 3840. Oke, 3840 dan di sekitar 3280. Ya. Nah, menurutku ini Arto cukup menarik ya. Atau cukup menarik kalau misalkan dia berhasil besok ketahan ya, mungkin teman-teman yang mau coba spekulasi beli silahkan. Cuma memang secara broker summary-nya ini masih terdistribusi ya untuk Arto ya. Jadi mungkin lebih ke arah spekulasi beli. Oke, itu yang pertama untuk Arto. Terus kemudian yang kedua adalah NICL. Ya, NICL ini sudah adalah saham rekomendasi dari grup komunitas eksklusif cuan bareng koko juga ya teman-teman. Jadi untuk NICL ini kita baru aja masuk ya, kurang lebih di sekitar area sini teman-teman. Jadi ketika turun kita beli, bukan kita beli ketika breakout ya. Jadi ketika kita beli ketika memang dia koreksi dan membentuk buy on weakness, kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk NDCL sendiri hari ini breakout-nya cukup oke ya, bagus banget. Kalau teman-teman lihat sebenarnya pattern yang terjadi di NDCL ini ada apa sih ya? Ini adalah pattern kurang lebih cup and handle ya. Kalau teman-teman, jeli memperhatikannya ini adalah cup-nya, terus kemudian ini adalah handle kecilnya. Dan kemudian yang terjadi adalah memang ketika kemarin koreksi, oke. Nah, ini kalau teman-teman, bedah lebih detail ya. Dia koreksi ketika, ini, harganya itu menguji ininya teman-teman ya, menguji breakout dari handle-nya dan pas banget ketika dia nyentuh di sini terus kemudian dia mantul lagi naik ke atas. Oke, itu secara daily-nya. Secara weekly-nya juga masih cakep banget. Secara weekly sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini membentuk double bottom ya, teman-teman. Jadi menurutku trennya ini udah mulai bagus, sudah mulai ada tanda reversal yang cukup oke. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Next targetnya mungkin di sekitar area 150. Oke, di sekitar area sini. Terus kemudian kalau misalkan bisa breakout lagi, kemungkinan besar sih ke area 170. Oke. Nah, untuk teman-teman yang, telat beli ya, saranku sih, jangan terlalu dikejar lagi ya, karena sudah mulai mendekati resisten. Better nanti, belinya ya tunggu dia ada koreksi lagi aja. Tunggu ada dia koreksi lagi baru teman-teman boleh coba. Cuma kalau memang teman-teman mau coba spekulasi buy ya, kalau yang aku lihat sih secara broker summary hari ini masif banget ya, untuk NICL ya, masif akumulasi dari PD dan BK. Jadi sebenarnya NICL ini diakumulasi oleh PD itu sebenarnya udah dari sini teman-teman ya, di sekitar area 80-an. Teman-teman boleh coba untuk cek broker summary lebih detail deh. Kalau nggak salah sih di Juni ya, coba kita cek ya. Ya, kalau teman-teman lihat memang CP dan PD ya, ini average-nya kurang lebih di sekitar 103, 107 ya. Jadi ini memang saham yang memang aku ikutin dari bawah pergerakannya dan sekarang baru manggung. Jadi yang teman-teman perlu notice juga adalah di sini CP dan PD itu sudah floating profit 30-40% teman-teman. Jadi harap waspada kalau misalkan teman-teman baru entry di harga yang sekarang. Tapi secara price action menurutku masih menarik, cuma saranku adalah mungkin lebih coba ke buy on weakness saja. Oke, kita akan coba buat plan-nya. Mungkin level support bisa aku put di sekitar 125 ya, teman-teman. Harga sekarang 144. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih ya untuk trade plan-nya. Jadi untuk NICL ada risk di sekitar 13% dan potensi reward-nya 6% sampai 18,06%. Jadi menurutku secara risk dan reward sih agak kurang oke untuk saat ini ya, karena agak jauh dari level support. Kalau misalkan dia berhasilnya tuh ke 170 ya menurutku cukup oke. Nah, itu untuk NICL ya. Kemudian yang terakhir ada ERTX. Nah, untuk ERTX ini mulai menarik karena mulai ada volume ya, mulai ada lonjakan volume, ibaratnya dari saham yang sebelumnya tidak liquid tiba-tiba menjadi liquid ya. Kalau yang aku lihat secara fundamentalnya juga mulai ada perubahan yang menarik. Cuma balik lagi di harga sekarang ini sudah mulai mendekati area all time high-nya di sekitar area 330. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, secara tren menurutku mulai up juga ya. Dari sideways mulai naik. Cuma kemungkinan besar sih kalau aku lihat potensinya akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan menyentuh ke area 330 terus kemudian dia, ini ke bawah sih. Oke, kemungkinan besar seperti itu untuk RTX ya. Nah, kemudian hal kedua yang teman-teman harus perhatikan adalah dari sisi broker summary-nya juga ya. Untuk RTX kalau misalkan kita tarik dari tanggal 5 Desember hingga saat ini ya, average dari broker utamanya ya, PD dan YP itu sudah berada di bawah banget, yaitu di sekitar 256 sampai 260 ya, teman-teman. Jadi dengan posisi saat ini mereka kurang lebih, udah untung hampir 20% ya. Jadi saranku sih balik lagi ini juga sama, jangan terlalu dikejar untuk saat ini karena kondisi IHSG lagi kurang bagus juga. Jadi better sih tunggu buy on weakness aja, ya. Coba kita put level support di sini, di sekitar area 250 ya.
Nah, ini kurang lebih next targetnya 330 sampai 338. Kalau misalkan berhasil breakout lagi, kemungkinan besar menuju ke area 400. Oke, kita coba akan buat plan-nya. Ya. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat memang untuk saat ini posisi risk dan reward-nya belum terlalu menarik. Jadi better wait and see dulu ya untuk RTX saat ini. Nanti kalau misalkan dia membentuk base baru ya, terus kemudian dia membentuk candlestick reversal, mungkin teman-teman bisa lirik untuk entry ya. Karena menurutku ini trennya udah mulai moving dari sideways panjang menuju ke tanda-tanda untuk uptrend. Oke. Secara weekly juga teman-teman bisa lihat ya, ini ada lonjakan volume yang memang lumayan gede. Cuma memang ada area 330 yang harus dilalui terlebih dahulu. Baru kalau misalkan teman-teman tahu di sini ada area rectangle yang memang berhasil di breakout ya. Secara weekly-nya. Jadi menurutku bisa teman-teman put sebagai watchlist dulu ya untuk RTX karena menurutku pergerakannya mulai menarik. Oke, paling gitu aja teman-teman ya terkait stock request hari ini. Sekali lagi disclaimer bahwa konten ini hanya merupakan konten informasional dan edukasi saja. Tidak ada maksud untuk merekomendasikan beli atau jual. Ya, jadi balik lagi teman-teman harus melakukan riset karena sebagai analis aku juga bisa subjektif dalam melakukan analisa saham. Oke, paling gitu aja. Thank you teman-teman semuanya. Dan terakhir buat teman-teman yang mau request untuk saham yang dianalisa, teman-teman bisa cek akun Instagram @kokocuan lagi setiap jam 3 sore, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk teman-teman yang mau join komunitas eksklusif cuan bareng Koko ya, supaya bisa dapat cuan kayak NICL ini ya, kita sudah floating profit kurang lebih 15% sampai 18%. Silakan klik link yang ada di YouTube di bawah. Oke, thank you teman-teman semuanya and see you in the next video guys. Bye bye.